Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang judulnya gua taruh di pin komentar ya guys. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Derek bersama istrinya yang bernama Sharon serta bayi mereka yang bernama Boy. Baru pindah ke rumah yang telah mereka beli beberapa hari yang lalu. Terlihat Derek dan juga istrinya sangat bahagia dengan rumah baru mereka. Lalu Derek pun mengatakan pada Sharon bahwa ia harus segera kembali ke kantor karena masih ada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Sesampainya di kantor, Derek yang sedang berada di lift disapa oleh seorang wanita bernama Lisa. Di sana, Lisa mengatakan pada Derek bahwa ia merupakan karyawan magang yang ditugaskan untuk membantu pekerjaan seorang bos yang bernama Derek. Mendengar hal tersebut, Derek pun hanya tersenyum saja. Sesampainya Derek di depan ruangannya, terlihat asisten pribadi Derek yang bernama Patrick langsung memberikan jadwal pada Derek. Dan saat Derek masuk ke ruangannya, Lisa yang melihat hal tersebut akhirnya mengetahui bahwa ternyata orang yang tadi ia ajak bicara di lift merupakan bos di perusahaan tersebut yang bernama Derek. Di ruangan rapat, terlihat Derek sedang membahas tentang pemasaran produk perusahaan tersebut bersama dua orang petinggi perusahaan lainnya. Yang ini bernama Joe dan yang ini bernama Ben. Di meja Lisa, terlihat Lisa sedang mencari informasi tentang Derek melalui database kantor. Dan terlihat Lisa seperti sedang merencanakan sesuatu. Esok paginya, saat Derek hendak masuk ke ruangannya, Derek melihat Lisa yang langsung mengatakan bahwa hari ini ia akan menggantikan Patrick menjadi asisten pribadi Derek. Dikarenakan Patrick sedang sakit demam. Mendengar hal tersebut, Derek pun lantas mengajak Lisa ke ruangannya untuk mencatat semua yang harus dilakukan Lisa hari ini. Di ruangan Derek, Lisa bertanya pada Derek, mengapa pada saat pesta Natal di kantor tersebut nantinya para karyawan dan bos tidak diperkenankan membawa pasangan masing-masing. Derek pun menjawab bahwa yang telah membuat aturan tersebut adalah Joe, yang merupakan salah satu petinggi perusahaan tersebut. Dan kebetulan Joe masih jomblo. Jadi untuk menghormati Joe, maka semua karyawan harus bersedia menaatinya. Mendengar hal tersebut, Lisa pun lantas mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan Patrick dan telah mendapatkan semua informasi tentang apa yang harus ia lakukan sebagai asisten pribadi dari Derek. Bahkan Lisa pun mengatakan bahwa ia telah mengetahui semua kebiasaan Derek dari hal yang umum sampai dengan hal yang bersifat pribadi sekalipun. Mendengar hal tersebut, Derek pun lantas menyuruh Lisa untuk mulai bekerja. Siang harinya, pada saat Derek sedang menelpon istrinya, terlihat Lisa ikut menguping pembicaraan Derek dengan istrinya tersebut. Malam harinya, saat akan tidur, Derek bercerita pada istrinya mengenai semua yang terjadi di kantornya, mulai dari Patrick yang sakit dan digantikan Lisa, sampai dengan kendala yang sedang ia hadapi di perusahaan tersebut. Mendengar Lisa telah menggantikan Patrick, Sharon pun lantas mengatakan bahwa Derek harus segera memecat Lisa, dikarenakan Sharon sangat tidak suka jika Derek memiliki asisten pribadi seorang wanita. Derek pun lantas mengatakan bahwa setelah Patrick sembuh, maka ia akan segera memecat Lisa saat itu juga. Esok paginya, Sharon beserta anaknya ikut ke kantor dan mengobrol santai bersama Derek di ruangan Derek. Tidak selang berapa lama, Lisa datang dan langsung berkenalan dengan Sharon. Setelah itu, Lisa pun langsung keluar dari ruangan Derek. Sore harinya setelah Derek pulang, Lisa masuk ke ruangan Derek dan melihat foto keluarga Derek. Terlihat Lisa tersenyum dan merasa bahagia saat melihat foto tersebut. Esok paginya terlihat Patrick sudah kembali bekerja. Derek yang melihat hal tersebut nampak sangat bahagia. Tidak selang berapa lama, Lisa muncul dan duduk di salah satu meja kerja seorang karyawan yang berhalangan hadir karena sakit. Derek pun langsung mengabaikan Lisa yang sedang berbicara dan langsung masuk ke ruangannya.
pacarnya. Setelah itu, Lisa berbicara pada Patrick melalui sambungan telepon. Di sana, Lisa mengajak Patrick untuk makan siang bersama, sekaligus ingin mengetahui lebih banyak informasi mengenai Derek. Awalnya, Patrick menolak. Namun setelah Lisa mengatakan bahwa ia akan mentraktir Patrick, alhasil Patrick pun menyetujuinya. Esok harinya di dapur kantor, Derek yang hendak mengambil makanan melihat Lisa yang sedang menangis. Alhasil Derek yang kasihan pun langsung bertanya, "Ada apa, Liz?" Lisa pun menjawab bahwa ia telah diputusin oleh pacarnya. Mendengar hal tersebut, Derek pun mencoba menenangkan Lisa dengan mengatakan bahwa masih banyak pria yang pasti mau dengan Lisa. Contohnya Patrick ataupun Joe. Lisa pun lantas bertanya, apakah seandainya Derek belum menikah, Derek mau menjadi suaminya? Derek yang ingin agar Lisa berhenti menangis, lantas menjawab, "Ya, tentu saja." Mendengar hal tersebut, Lisa pun akhirnya kembali tersenyum dan mulai kembali melakukan pekerjaannya. Singkat cerita, pesta malam Natal pun tiba. Terlihat Derek yang sedang berdansa dengan salah satu karyawatinya yang merupakan seorang ibu-ibu terus diperhatikan oleh Lisa. Tidak selang berapa lama, Lisa pun mulai mendekati Derek dan mengajaknya untuk berdansa. Namun Derek yang memang seorang suami sayang istri lantas menjauh dari Lisa, lalu berpamitan pada Joe untuk segera pulang. Saat Derek sedang pipis santuy, tiba-tiba Lisa datang dan langsung mengajak Derek untuk bercocok tanam. Namun Derek yang imannya cukup kuat berusaha untuk terus menolak Lisa. Alhasil, Derek pun sedikit membentak Lisa agar melepaskan dirinya. Setelah Lisa melepaskannya, Derek pun langsung beranjak pergi dari tempat tersebut. Esok harinya saat Derek hendak pulang ke rumah, terlihat Lisa langsung masuk ke dalam mobil Derek dan kembali mengajak Derek untuk bercocok tanam. Melihat Lisa sudah semakin tidak terkontrol, alhasil Derek pun langsung membentak Lisa dan menyuruh Lisa untuk segera keluar dari mobilnya. Lisa yang kecewa karena untuk kedua kalinya ditolak oleh Derek, langsung keluar dari mobil Derek sembari berteriak histeris. Dan Derek pun langsung tancap gas menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah, saat Derek hendak menceritakan kejadian barusan pada Sharon yang melihat Derek datang langsung bercerita bahwa ia sekarang sedang sedih dikarenakan kakaknya telah bercerai dengan suaminya. Derek pun bertanya, apa yang terjadi? Sharon pun menjawab bahwa suami kakaknya telah menduakan kakaknya dengan wanita lain. Derek yang tidak ingin menambah kesedihan Sharon akhirnya mengurungkan niatnya untuk bercerita mengenai kejadian ia dengan Lisa barusan. Esok paginya, Derek mulai menceritakan pada Joe tentang perbuatan Lisa pada dirinya. Joe pun lantas menyarankan agar Derek menemui staf bagian penerimaan yang bernama Tom agar segera memecat Lisa. Alhasil, Derek pun langsung menemui Tom. Namun saat Derek hendak menceritakan apa yang telah ia alami dengan Lisa, Tom sudah terlebih dahulu berkata bahwa ia terpaksa memecat Lisa dikarenakan cara bekerja Lisa sangatlah buruk. Mendengar hal tersebut, Derek pun terlihat sangat lega. Derek yang merasa bahwa hidupnya telah terbebas dari Lisa, terlihat mulai menjalani hari-harinya dengan sangat bahagia. Sampai pada suatu malam, saat Derek baru pulang jalan-jalan bersama istrinya, ia mendapatkan email dari Lisa yang mengatakan bahwa Lisa akan menemui Derek saat pesta tahun baru besok. Melihat hal tersebut, Derek pun mulai kembali panik. Esok harinya di kantor, Derek langsung membalas email Lisa dengan mengatakan bahwa ia sangat memohon pada Lisa agar Lisa tidak lagi mengganggu dirinya. Namun tidak selang berapa lama, Lisa membalas email Derek tersebut dengan sebuah emotikon senyum. Dan hal tersebut otomatis membuat Derek menjadi tambah panik. Saat pulang kerja, terlihat Derek sedang bersiap-siap pergi ke sebuah hotel untuk merayakan tahun baru bersama para petinggi perusahaan. Sesampainya di hotel, saat Derek sedang mengobrol bersama teman-temannya, ia mendapatkan telepon dari Sharon. Namun saat Derek sedang berbicara dengan Sharon melalui telepon, tiba-tiba ia dihampiri oleh Lisa. Derek yang terkejut pun langsung mematikan teleponnya dan langsung bertanya apa yang dilakukan Lisa di tempat
tempat tersebut. Lisa pun menjawab bahwa ia hanya ingin bersama Derek layaknya seorang suami istri yang saling menyayangi. Namun saat Derek sedang berusaha mengusir Lisa agar tidak mengganggu kehidupannya lagi, Lisa dengan sangat cepat langsung memasukkan sebuah obat yang mampu membuat cacing Derek mengeras ke dalam minuman Derek. Setelah itu, Lisa pun langsung pergi dari tempat tersebut. Setelah Derek meminum minumannya, Derek pun sambil agak sedikit oleng, langsung masuk ke dalam kamarnya. Dan saat Derek sudah agak lemes, terlihat Lisa masuk ke dalam kamar Derek dan langsung memasukkan cacing Derek ke dalam wadah yang ia miliki sampai lemes. Pagi harinya, saat Derek sedang rapat, salah satu karyawan hotel menghampirinya dan mengatakan bahwa Derek sedang ditunggu oleh istrinya di lobi. Mendengar hal tersebut, Derek pun langsung bergegas menuju ke lobi. Dan alangkah terkejutnya Derek, ternyata yang ia temui di lobi adalah Lisa. Di sana, Lisa mengatakan bahwa ia ingin Derek segera menikahinya dan menceraikan Sharon. Lisa pun menambahkan bahwa ia ingin menagih janji Derek yang dulu pernah mengatakan seandainya Derek belum menikah, maka Derek akan bersedia untuk menikahi Lisa. Mendengar hal tersebut, Derek pun langsung marah dan mengusir Lisa dari tempat tersebut. Terlihat Lisa dengan berlinangan air mata sangat kecewa dengan sikap Derek tersebut. Singkat cerita, setelah makan siang, Derek yang baru masuk ke dalam kamarnya dikejutkan dengan Lisa yang telah tak sadarkan diri karena terlalu banyak meminum obat tidur. Derek pun langsung menelpon bantuan dan segera menuju ke rumah sakit. Joe yang melihat hal tersebut terlihat sangat bingung. Malam harinya saat Joe ditelepon Sharon yang menanyakan kabar Derek, Joe pun lantas mengatakan kejadian yang sebenarnya pada Sharon. Sharon yang terlihat khawatir pun langsung bergegas menuju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Sharon pun mulai marah-marah pada Derek. Tidak selang berapa lama, seorang detektif bernama Jenny mulai menginterogasi Derek. Namun saat interogasi sedang berlangsung, Sharon yang sudah tidak tahan menahan amarah karena mengira Derek telah menduakannya, langsung pergi dari tempat tersebut. Dan otomatis langsung dikejar oleh Derek. Sesampainya di rumah, pertengkaran antara Sharon dan Derek pun terjadi. Sharon yang kecewa karena Derek tidak pernah bercerita tentang semua yang dilakukan Lisa pada Derek, langsung mengusir Derek keluar dari rumah tersebut. Pagi harinya di rumah sakit, detektif menemui Lisa dan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai hubungannya dengan Derek. Lisa pun mengatakan bahwa Derek telah berjanji padanya untuk menceraikan istrinya. Namun hal tersebut tidak bisa ditepati oleh Derek. Mendengar hal tersebut, detektif pun hanya terdiam saja. Esok harinya di kantor, terlihat detektif menemui Derek dan mengatakan bahwa kini Lisa telah pergi ke San Francisco bersama saudaranya. Dan itu artinya kasus Lisa telah ditutup. Mendengar hal tersebut, Derek pun nampak sangat lega. Setelah semua kejadian tersebut, Derek terus berusaha meminta maaf pada Sharon. Namun Sharon belum bisa memaafkan Derek. Hingga pada suatu saat di hari ulang tahun Derek memohon pada Sharon agar Sharon bersedia menemaninya makan malam. Sharon yang terlihat mulai kasihan pada Derek, akhirnya mengiyakan tawaran tersebut. Singkat cerita, makan malam Derek bersama Sharon pun tiba. Di sana akhirnya Sharon mengatakan pada Derek bahwa ia telah memaafkan Derek. Mendengar hal tersebut, Derek pun nampak sangat bahagia. Di rumah terlihat babysitter anak Derek yang bernama Tina mendengar suara pintu diketuk. Ia pun langsung membukakan pintu dan ternyata Lisa yang ada di depan pintu tersebut. Lisa mengatakan bahwa ia adalah sahabat dari Sharon yang bernama Magda. Ia disuruh Sharon untuk melihat Boy. Mendengar hal tersebut, Tina pun mempersilahkan Lisa untuk masuk. Di dalam kamar Boy, terlihat Lisa memeluk Boy dengan penuh kasih sayang dan memperlakukan Boy seperti anaknya sendiri. Setelah beberapa saat, terlihat Lisa langsung pergi dari rumah Derek tanpa berpamitan pada Tina. Tidak selang berapa lama Lisa pergi, Derek dan Sharon pun datang. Tina pun langsung mengatakan pada Sharon bahwa tadi ada sahabat Sharon yang bernama Magda datang dan bermain dengan Boy. Mendengar hal tersebut, Sharon pun langsung menuju ke kamar Boy sembari mengatakan bahwa ia tidak memiliki teman yang bernama Magda.
Sharon dan Derek yang melihat Boy sudah tidak ada di kamarnya langsung berlari keluar untuk mencarinya. Namun saat Derek masuk ke dalam mobil untuk mengejar Lisa, ia dikejutkan dengan si Boy yang ternyata sudah berada di kursi belakang mobilnya. Sharon dan Derek pun langsung menemui detektif dan mengatakan bahwa anaknya hampir saja dibawa lari oleh Lisa. Sharon pun menambahkan jika detektif tidak mampu menangkap Lisa, maka ia berjanji akan segera menghabisi Lisa. Mendengar hal tersebut, detektif pun mengatakan bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari Lisa. Sepulangnya Derek dan Sharon dari tempat detektif, terlihat kamar mereka berdua sudah dalam kondisi yang acak-acakan. Ditambah lagi, terdapat foto keluarga Derek yang telah tersobek. Pagi harinya, Sharon dan Derek mulai memasang alarm pengaman pada pintu rumah mereka. Dan jika ada penyusup yang masuk, maka polisi secara otomatis akan segera datang ke rumah mereka. Malam harinya, Derek terbangun dari tidurnya dikarenakan air di halaman rumahnya tiba-tiba menyala sendiri. Namun saat Derek melihat keluar, Derek tidak melihat siapapun di halamannya. Pagi harinya saat Derek hendak berangkat bekerja, ia mengatakan pada Sharon agar Sharon saat keluar rumah nanti tidak lupa untuk menyalakan alarm rumah. Mendengar hal tersebut, Sharon pun mengatakan, "Baiklah sayangku." Di kantor terlihat Patrick sedang ditelepon oleh Lisa. Di sana Lisa bertanya pada Patrick jadwal dari keluarga Derek. Patrick pun mengatakan bahwa hari ini Sharon akan pergi keluar rumah pada pukul 10. Mendengar hal tersebut, Lisa pun lantas menutup teleponnya. Singkat cerita, saat Sharon keluar rumah, ia lupa menyalakan alarm rumah dan juga mengunci pintu. Alhasil, Lisa yang sudah lama mengintai rumah tersebut dengan santai langsung masuk ke dalam rumah. Di tengah perjalanan, Sharon yang akhirnya menyadari bahwa ia lupa mengunci pintu langsung bergegas kembali pulang ke rumah. Namun, sesampainya di rumah, Sharon mendengar ada suara benda jatuh dari kamarnya. Sharon pun langsung bergegas menuju kamarnya. Dan alangkah terkejutnya Sharon saat melihat Lisa telah berada di kamarnya dengan menggunakan bajunya. Alhasil, pertarungan antara Sharon dan Lisa pun terjadi. Saat sedang bertarung, Lisa yang mendengar telepon berdering langsung mengangkatnya. Lisa pun langsung meminta tolong pada Derek dengan mengatakan bahwa ia sedang diserang oleh mantan istri dari Derek. Mendengar hal tersebut, Derek pun langsung menelpon polisi dan segera menuju ke rumahnya. Sedangkan di rumah, pertarungan antara Lisa dan Sharon berakhir dengan hampir jatuhnya Lisa dari plafon rumah. Sharon yang kasihan pada Lisa berusaha untuk menolong Lisa. Namun Lisa malah justru berusaha menarik Sharon agar jatuh bersama dengan dirinya. Alhasil, Sharon pun langsung melepaskan tangan Lisa yang menyebabkan Lisa terjatuh dari plafon sampai tewas. Di akhir kisah, terlihat detektif bersama Derek datang. Detektif pun langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Sedangkan Derek langsung memeluk Sharon sembari mengatakan, "Film telah selesai." Oke guys, bagaimana menurut kalian filmnya? Bagus atau bingung? Kalau menurut gue sih ini filmnya simple banget ya. Jadi nggak ada alasan untuk kalian bingung. Pokoknya intinya film ini adalah ada seorang keluarga bahagia yang baru pindah ke rumah, ya kan? Karena dia adalah seorang bos, jadi dia diganggu oleh seorang wanita cantik yang memiliki penyakit delusi, ya. Dia merasa bahwa bosnya itu adalah suaminya. Ada, parah banget ya. Oke guys, thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan gue di video gue selanjutnya tentunya. Bye guys. Hanya selalu milikmu. Cinta kita kan selalu bersama dalam setiap perjalanan hidup ini. Karena engkau lah yang aku inginkan selamanya kan bersama. Percayalah pada jiwa yang bisikan
dan aku untuk selamanya. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia. Bersama kita akan dapat bahagia.